warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Citra Amalia Lukman sebagai pemateri seminar pada pagi hari ini, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai hubungan layanan perpustakaan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Kita masuk saja materi pembahasan yang pertama itu mengenai layanan perpustakaan dan sistem perpustakaan. Untuk definisi layanan perpustakaan ini secara umum adalah bentuk layanan yang diberikan petugas kepada pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan pustaka. Sedangkan menurut para ahli yaitu Darmano 2007, layanan perpustakaan ini adalah pemberian informasi pemakaian perpustakaan tentang hal-hal seperti segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan, baik untuk memanfaatkan di tempat ataupun dibawa pulang yang digunakan di luar perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya layanan perpustakaan ini merupakan jasa layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada para penggunanya dalam memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki. Untuk yang kedua yaitu adalah sistem layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini kan akan berjalan lancar dengan baik dan jika akses yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Jadi ada tiga jenis layanan akses perpustakaan, yaitu akses layanan terbuka, tertutup, dan campuran. Untuk akses layanan terbuka atau open access yaitu dalam sistem terbuka ini, perpustakaan ini memberikan kebebasan kepada si pengunjung untuk dapat masuk ke dalam perpustakaan untuk memilih sendiri koleksi yang diinginkan dari perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, penataan ruang koleksi ini perlu diperhatikan. Misalnya itu seperti aturan-aturan yang menunjukkan lokasi koleksi harus lengkap dan jelas. Jarak antara rak per rak itu harus rapi. Jadi untuk akses yang kedua itu yaitu akses layanan tertutup. Akses layanan tertutup ini memiliki arti penggunaan itu tidak boleh langsung mengambil koleksi bahan pustakaan yang diinginkan, tetapi harus melalui petugas perpustakaan. Pengguna ini dapat memilih koleksi bahan pustaka yang diinginkan melalui katalog yang disediakan. Untuk akses yang ketiga itu adalah akses layanan campuran. Pada akses layanan campuran ini, perpustakaan dapat menerapkan dan sistem sekaligus. Jadi maksudnya layanan campuran ini merupakan gabungan dari layanan tertutup dan terbuka. Layanan campuran ini bisa digunakan oleh perpustakaan tinggi, misalnya seperti skripsi, untuk koleksi referensi dan tesis dilayani secara tertutup melalui katalog. Materi kedua itu mengenai hubungan layanan perpustakaan terhadap peningkatan hasil belajar. Jadi proses belajar siswa ini dikatakan berhasil apabila siswa tersebut mempunyai hasil belajar yang optimal. Jadi salah satu yang mendukung hasil belajarnya itu diantaranya itu ya layanan perpustakaan. Jadi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, layanan perpustakaan ini memegang peran yang sangat penting. Karena dengan adanya layanan perpustakaan sekolah sesuai dengan fungsi informatif yaitu penyediaan koleksi perpustakaan sekolah yang bersifat memberitahu akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan guru. Jadi melalui membaca media bacaan yang disediakan di perpustakaan itu, para siswa dan guru akan banyak mengetahui tentang segala hal yang terjadi di dunia ini. Bagaimana juga dalam hal-hal tertentu, bahan bacaan termasuk buku lebih mempunyai keunggulan yang sangat relatif dibandingkan dengan media seperti audiovisual seperti film ataupun televisi. Terus kendala dan solusi dalam rendahnya hasil belajar peserta didik ini misalnya seperti rendahnya minat baca siswa, seperti misalnya generasi serba instan. Kenapa? Karena kondisi ini kan bisa mengubah pola pikir dari peserta didik untuk mengumpulkan keberadaan mesin pencari informasi, seperti misalnya penggunaan Google, sehingga membuat minat untuk belajar membaca itu menjadi menurun.
Jadi pengaruh sosial media ini, kenapa? Karena sosial media ini sangat memegang peran yang besar dalam mempengaruhi minat belajar dan baca siswa. Misalnya seperti keberadaan Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Sedikit banyaknya sudah menyita banyak waktu dalam mengakses alhasil waktu yang digunakan untuk belajar dan membaca itu malah habis digunakan untuk mengakses sosial media tersebut. Dengan adanya kendala rendahnya minat baca siswa untuk generasi sekarang ini, untuk solusinya yaitu kita itu harus biasakan membaca. Kenapa? Karena misalnya seperti mulai meluangkan waktu sedikit untuk misalnya setengah jam untuk membaca, itu sudah jadi yang solusi kedua itu di dalam sekolah, guru itu dapat merencanakan sebuah proses kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk datang ke perpustakaan. Solusi yang ketiga yaitu guru memberikan reward atau penghargaan. Kenapa begitu? Karena misalnya seperti ini, guru memberikan penghargaan kepada siswanya yang rajin berkunjung dan membaca di perpustakaan sekolah. Jadi dengan adanya seperti itu, siswa yang lainnya itu akan berlomba-lomba untuk pergi ke perpustakaan sekolah. Dengan adanya itu kan jadi minat baca siswa juga bertambah. Yang ketiga yaitu pemberian bimbingan teknik membaca. Misalnya seorang guru dalam berusaha menumbuhkan minat baca siswa, salah satunya seperti melalui proses bimbingan itu misalnya seperti bimbingan secara kelompok ataupun individual. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa layanan perpustakaan ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai sarana belajar dalam menambah pengetahuan yang bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa. Jadi pemahaman siswa ini terhadap materi pelajaran yang diberikan guru di kelas terkadang masih minim, sehingga dengan layanan perpustakaan ini sekolah yang baik diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa terhadap materi pembelajarannya. Jadi kesadaran akan pentingnya mencari atau menggali pengetahuan di perpustakaan ini perlu ditanamkan terhadap siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan referensi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.